Ya, seperti yang kita saksikan pada informasi sebelumnya ya, kenaikan harga BBM bersubsidi ini berdampak pada kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Iya, pasca pandemi rakyat kini harus mengencangkan ikat pinggang dan hanya berharap pada bantuan sosial saja. Setelah terpukul akibat pandemi, rakyat Indonesia harus kembali menghadapi kenaikan harga usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Di Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di Pasar Rebo Purwakarta, pada Selasa pagi harga cabai rata-rata naik hingga hampir 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Cabai merah keriting naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang sebelumnya Rp45.000 naik menjadi Rp70.000. Dan cabai merah besar naik dari Rp45.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Ya bisa jadi ngaruh. Soalnya kemarin agak mending, pas kemarin kenaikan BBM langsung harga pada tinggi-tinggi lagi. Ya mungkin dari ongkos juga pada naik. Gini kan kalau misalkan bikin sayur biasanya bawahnya 2 butir jadi 1. Cabainya biasanya 2 jadi Nasa 40.000. Hah? 195? Satu orang? Maunya biasa. Tidak hanya harga pangan, kenaikan harga juga terjadi pada transportasi umum. Di Terminal Kampung Rambutan, sejumlah tiket bus antar kota antar provinsi melonjak hingga membuat sejumlah calon penumpang mengeluh. Seorang penumpang bernama Sukaria bersama keluarganya bahkan terpaksa harus menunda perjalanan karena uang yang dibawa untuk membeli tiket ternyata kurang. Gak apa-apa sih, kaget aja. Soalnya baru kemarin aku hari Jumat berangkat 90.000. Sekarang katanya 195, kan kaget. Nggak tahu sih, aku kemarin biasa aja naik yang biasa. Yang biasa dipakai. Iya. Kemana apa? Mau ke Kalongan. Kalongan. Biasanya 195. Nggak jadi tadi. Nggak jadi. Ini mau nyari alternatif lain apa gimana? Nggak mau nanya dulu. Naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar juga memukul nelayan di pesisir selatan Pandeglang, Banten. Pada Senin pagi, nelayan memilih tidak melaut pasca kenaikan harga BBM subsidi jenis solar. Mayoritas nelayan di sepanjang pesisir selatan Pandeglang, Banten mengaku selama ini mereka mengandalkan utang modal untuk melaut. Dengan adanya kenaikan harga BBM, dipastikan hasil tangkapan ikan tidak akan bisa menutupi biaya operasional mereka. Pengennya sih kayak harga normal, kayak kemarin aja udah walahan harga 5.100 saja. Sekarang juga? Sekarang iya. Menyikapi soal dampak kenaikan harga BBM, pemerintah sejauh ini telah menyiapkan sejumlah bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan, sejak Sabtu 3 September 2022 lalu, bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat siap disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Risma menambahkan, total 20,6 juta keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 untuk 4 bulan yang akan dibayarkan 2 kali pada bulan September dan Desember 2022. Selain bantuan langsung tunai, pemerintah juga menyiapkan subsidi upah pekerja dengan sasaran pekerja bergaji Rp3,5 juta per bulan. Menaker Ida Fauziah mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran Rp8,8 triliun untuk subsidi upah kerja. Sudah 18.800.000 lebih yang sudah siap untuk disalurkan. Sore ini juga kami harus menyelesaikan petunjuk teknisnya untuk penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, upah atau buruh. Kemudian besok kami akan menyelesaikan perjanjian kerja bersama dengan bank penyalur dan Pos Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, itu sudah pasti. Kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Sementara itu, pengamat ekonomi Indef Afiliani mengungkapkan, pemerintah seharusnya tidak hanya merespons dampak kenaikan harga BBM dengan bantuan sosial, tapi juga memikirkan cara mengendalikan kenaikan harga, terutama harga pangan.
persoalan apa di belakang ini yang memang masyarakat itu tentunya tidak mau tahu. Nah, oleh karena itu di sini memang pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan kenapa harga BBM harus naik gitu ya. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan gitu. Seperti dikutip dari laman cnnindonesia.com, sejumlah pengamat ekonom memperkirakan dampak kenaikan harga BBM akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Ekonom Selios Bima Yudhistira memprediksi persentase penduduk miskin beresiko naik menjadi 10 hingga 10,5% atau 1 juga hingga 1,3 juta orang miskin baru. Tim Liputan CNN Indonesia.